Ya, nanti lu ganti slide ya. Tuh udah gue record ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya sendiri, Juli Prasetyo, Devi Difarah, dan Diana Bilah akan mempresentasikan tentang menulis karangan, open essay, atau artikel ilmiah populer. Kemudian karangan adalah hasil karya seseorang atau kelompok yang suatu objek dan kaitannya dengan objek bersangkutan yang dituliskan dengan bahasa. Menurut cara pengungkapannya, karangan itu dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, karangan ilmiah populer. Karangan ilmiah populer adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta pribadi dan ditulis menurut metodologi penulisan yang benar. Karangan jenis ilmiah biasanya dinamai ilmiah populer. Ciri-ciri karangan ilmiah populer sebagai berikut. Pertama, ditulis berdasarkan fakta pribadi. Yang kedua, fakta yang disimpulkan bersifat subjektif. Yang ketiga, gaya bahasa formal dan populer. Yang keempat, mementingkan diri penulis. Yang kelima, melebih-lebihkan sesuatu. Yang keenam, usulan-usulan argumentasi. Yang ketujuh, bersifat suatif. Yang kedua yaitu karangan non-ilmiah. Karangan non-ilmiah adalah karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri karangan non-ilmiah diantaranya, yang pertama, ditulis berdasarkan fakta pribadi. Yang kedua, fakta yang disimpulkan bersifat subjektif. Yang ketiga, gaya bahasa konotatif dan populer. Yang keempat, tidak memuat hipotesis. Yang kelima, penyajian dibarengi dengan sejarah. Yang keenam, bersifat imajinatif. Yang ketujuh, situasi didramatisir dan bersifat persuasif. Di slide selanjutnya yaitu adalah rancangan karangan. Menulis memerlukan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu pendekatan menulis, penentuan motif, penentuan tendensi, penentuan topik, penentuan tema, penentuan judul, tahapan pengumpulan data dan penulisan, dan yang terakhir yaitu tahapan penyelesaian. Jenis-jenis karangan. Yaitu yang pertama ada narasi. Narasi atau cerita adalah karangan yang sifatnya bercerita atau berkisah, dan di dalam cerita itu, pengarang mengemukakan peristiwa-peristiwa yang berhubungan atau merupakan peristiwa sebab akibat antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Yang kedua, yaitu deskripsi. Deskripsi atau lukisan adalah uraian yang terfokus kepada suatu objek dan penggambaran semua sisi objek sehingga pembaca dapat membayangkan seperti lukisan. Tujuannya agar pembaca dapat membayangkan objek itu secara jelas. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Devi Difarah. Dipersilahkan. 3. Eksposisi. Eksposisi atau paparan adalah karangan yang isinya memaparkan objek secara terperinci tentang gejala, fungsi, ciri-ciri, sebab, akibat, sejarah, hubungan, perbedaan, persamaan, atau apa saja tentang objek yang sedang diuraikan. Tujuan adalah agar pembaca dapat memahami secara terperinci dan mendalam tentang objek tersebut. 4. Argumentasi. Argumentasi atau alasan adalah karangan yang berusaha pengungkapan fakta-fakta yang diikuti pembuktian sehingga dapat meyakinkan pembaca baik untuk menerima maupun untuk menolak tentang suatu fakta atau kejadian. Tujuannya adalah agar pembaca dapat meyakini apa yang sedang diuraikan. Pengertian menulis karangan. Menulis karangan adalah kegiatan menulis usul-usulan
yang benar berupa pernyataan-pernyataan tentang fakta, kesimpulan-kesimpulan yang ditarik dengan fakta, dan merupakan pengetahuan. Ciri-ciri karangan ilmiah. 1. Sistematis. 2. Objektif. 3. Cermat, tepat, dan benar. 4. Tidak persuasif. 5. Tidak argumentatif. 6. Tidak emotif. 7. Tidak mengejar keuntungan sendiri. 8. Tidak melebih-lebihkan sesuatu. Langkah-langkah menyusun karangan. 1. Menentukan tema dan judul. Tema adalah pokok persoalan, permasalahan, atau pokok pembicaraan yang mendasari suatu karangan. Cakupannya lebih besar dan menyangkut pada permasalahan yang diangkat. Sedangkan yang dimaksud dengan judul adalah kepada karangan dan lebih pada penjelasan awal atau penunjuk singkat isi karangan yang akan ditulis. 2. Mengumpulkan bahan. Sebelum melanjutkan menulis, perlu ada bahan yang menjadi bekal dalam menunjukkan eksistensi tulisan seperti mengumpulkan ide dan inovasi. Banyak cara mengumpulkannya, masing-masing penulis mempunyai cara sesuai dengan tujuan penulisannya. Slide selanjutnya dibacakan oleh Dea. Yang ketiga, menyeleksi bahan. Setelah ada bahan, maka perlu dipilih bahan-bahan yang sesuai dengan tema pembahasan. Polanya melalui klarifikasi bahan yang telah dikumpulkan dengan teliti dan sistematis. Yang keempat, membuat kerangka karangan. Kerangka karangan menguraikan tiap topik atau masalah menjadi beberapa bahasa yang lebih fokus dan terukur. Kerangka karangan belum tentu sama dengan daftar isi atau uraian per bab. Kerangka ini merupakan catatan kecil yang sewaktu-waktu dapat berubah dengan tujuan untuk mencapai tahap yang sempurna. Selanjutnya ada opini. Opini berasal dari serapan bahasa Inggris, yaitu opinion yang berarti tanggapan atau pendapat terhadap suatu hal yang bisa diungkapkan dalam bentuk tulisan atau lisan. Sudut pandang yang digunakan untuk menyampaikan opini akan menghasilkan atau menentukan opini apa yang akan disampaikan. Bisa berupa pendapat yang menyatakan setuju dan bisa juga pendapat yang menyatakan ketidaksetujuan terhadap suatu hal. Hal yang perlu digarisbawahi dalam menulis opini adalah semua informasi yang disampaikan hanya pendapat dari diri sendiri saja, sehingga kebenaran dari pendapat itu belum pasti. Selain itu, opini atau pendapat yang disampaikan oleh seseorang bisa berubah-ubah mengikuti kondisi dan perasaan yang sedang dialami. Ciri-ciri opini yang pertama ada subjektif, yang kedua cenderung mengarah ke pendapat pribadi, yang ketiga hanya menjelaskan hal tertentu, yang keempat kebenarannya yang belum pasti. Langkah-langkah menulis opini yang pertama mengumpulkan data, yang kedua melakukan riset, ketiga menentukan argumen yang kuat, keempat menentukan sudut pandang atau perspektif, yang kelima mulai menulis opini. Selanjutnya ada esai. Esai adalah karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas, lalu dari sudut pandang pribadi yang berupa pendapat seseorang tentang suatu permasalahan yang ditinjau secara subjektif dari berbagai aspek atau bidang kehidupan. Dasar bentuk tulisannya adalah adanya faktor analisis, interpretasi, dan refleksi. Karakter esai umumnya non-teknis, non-sistematis dengan karakter dari penulis atau unsur subjektivitas yang menonjol. Perbedaan esai, artikel, dan opini. Beda esai, artikel, dan opini adalah esai lebih mengutamakan faktor analisis secara individual,
sementara artikel lebih mengutamakan analisis dengan bantuan teori atau disiplin ilmu tertentu. Pada bentuk tulisan opini, pendapat pribadi penulisan, atau bukan analisis yang lebih diutamakan. Berikut adalah buku rekomendasi dari hasil presentasi kami. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, mungkin itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 8. Apabila ada kesalahan-kesalahan kata dalam penulisan dan pengucapan dalam penyampaian, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih dari kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.